baca ini, dari Yesaya, dari Mazmur, dari Yakobus, selalu ada kata bahagia. Kalau di Yesaya dikatakan ada 10 sukacita abadi akan menjadi mahkota bahagia. Jadi kita mendengar firman Tuhan dalam rangka berbahagia. Jadi bermasmur juga ya, ayat 5 tadi, berbahagialah yang menerima pertolongan dari Allah. Kemudian juga dari Yakobus, berbahagialah orang yang sabar. Dan dari Matius 11, berbahagialah orang yang tidak kecewa. Jadi hari ini saya tanya, apakah kita berbahagia? Bahagia Tuhan. Tapi ini sesuai dengan ayat ini, pernah nggak atau hari ini kita kecewa sama Tuhan apa enggak? Itu ya tanya ya. Kalau dari dari berbahagia nggak kita tambah menghadapi tantangan hidup kita, ya. Kalau menghadapi tantangan ini kita tidak bahagia, nanti masih kurang bahagianya. Kalau di dalam Mazmur merasakan kita ditolong oleh Tuhan, karena kita berbahagia. Kalau merasa saya nggak ditolong Tuhan, kita tidak bahagia, ya. Tapi kalau dari saya dikatakan, kalau kita setia sampai akhir, mahkota kebahagiaan diberikan kepada kita. Jadi hari ini pertanyaan saya dalam diri kita, apakah benar-benar kita berbahagia? Slide berikutnya. Saudara, minggu Advent ketiga. Ini juga bicara tentang bersukacitalah. Bersukacitalah. Ya, jadi terlalu kecil ya, nggak kelihatan, tapi saya bacakan aja. Bersukacitalah untuk mengajak umat Kristen menanti kedatangan Tuhan Yesus yang makin dekat. Jadi ada warna merah muda, yaitu atau lebih, itu namanya melambangkan sukacita di tengah pertobatan. Jadi minggu yang lalu bicara tentang pertobatan, ya. Kemudian juga pada minggu Raja tentang raja yang tentang hati yang berubah sudah sesuatu yang kasih. Dan sekarang kita bicara tentang sukacita itu, tapi sukacita dalam hal menghadapi tantangan, pergumulan. Slide berikutnya. Terus slide berikutnya, inilah pergumulan orang atau Yohanes di penjara, ya, menanti kedatangan Tuhan Yesus datang, ya. Kalau di minggu yang lalu kalau nggak salah ya, minggu sebelumnya, ada yang di belakang, ada di penggirikan, ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus bukan saat kita berdoa 24 jam, membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan di YouTube sampai 20 jam, gitu kan? Bukan pada saat itu, tapi pada saat kita bekerja, pada saat kita memasak, mencuci, memberesin rumah, memberesin di kantor, memberesin di mana saja, ya. Jadi ketika kita berada di rumah, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, pasti ada tekanan, pasti ada pergumulan, pasti ada sesuatu yang menekan kita. Jadi kalau tema kita hari ini ya sangat relevan ya, bahwa iman selalu mempunyai pertanyaan, ya. Ketika banyak hal yang tidak pasti dan kita antara iman, kerja dan pelayanan kita itu nyata dalam realitas kehidupan kita. Kalau orang tidak menghadapi realitas, ya dia susah, ya. Seakan-akan dunia ini damai terus, ya. Padahal banyak pergumulan di rumahnya, banyak pergumulan, ya kan. Dan istri merasa tertekan dari suami, anak merasa tertekan dari orang tua, ya, suami merasa tertekan macam-macam karena istri tak dapat kerja dan dapat kerja. Banyak sekali tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Itulah kenyataan dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Jadi kita harus melihat iman itu dalam kehidupan yang nyata. Iman itu kita
tafsirkan, kita renungkan ketika kita di rumah, ketika kita bekerja, ketika kita belajar, ketika kita sedang studi. Jangan dipisah-pisahkan hari Senin sampai Sabtu kerja, hari Minggu Tuhan saja. Tidak bisa. Di mana saja itu iman harus bersatu dengan pekerjaan kita. Jadi iman Kristen diuji ketika kita di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan sehari-hari. Di sini ujiannya. Jadi bukan pada saat kita di gereja ya, beriman deh, dan ini saling semangat untuk mengucap. Oh, bukan itu ukurannya. Jangan sampai salah kita. Nah, jangan lihatnya, yang minum keras banget sampai kita sakit gitu kan. Bukan itu. Doanya nangis-nangis, aku pokoknya kayak serius deh. Bukan itu. Tapi ketika kita bekerja, ketika kita ditangkap seperti Yohanes di penjara, nah itulah ya. Slide berikutnya. Yohanes Pembaptis, ya, dia ketika menghadapi pergumulan, ya, pergumulannya di dalam penjara, ya. Kemudian dalam Matius 11 dia adalah perintis, mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tapi sudah mempersiapkan jalan bagi Yesus, tapi dia menderita, ya kan? Dan dalam penderitaan dia mengajukan pertanyaan, engkaukah dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti yang lain? Saudara, slide berikutnya. Jadi pertanyaan dari Paulus ini bukan karena dia sukses ya, bukan karena dia hebat dalam melayani, tapi ketika dalam penjara. Saudara, Yohanes setia dalam panggilannya. Dia berani menyuarakan kebenaran. Herodes, kamu salah. Oh, ini mau nikah dengan cara yang salah, ya kan? Atau kayak sekarang ini, ada orang-orang wartawan. Kamu merusak hutan, kamu menebang sembarangan. Wah, ditangkap, dia dianiaya. Nah, mirip itu ya, kalau orang mengungkapkan kebenaran, kemudian ditangkap. Kamu melakukan korupsi, orang tuanya, adiknya diganggu, ditekan gitu kan. Nah, itu sama tuh dalam pikiran ternyata terjadi juga apa yang dialami oleh Yohanes. Ini sekarang masih tetap ada, nggak berubah, ya. Jadi inilah pengalaman banyak orang beriman. Ketika dia sudah jujur, tapi hasilnya nggak sebanding. Sudah melayani dengan setia, terasa tidak dihargai. Ya, Bapak Widodo dia jadi ketua panitia, semangat, nggak dihargai, malah dicari-cari kesalahan, stres. Benar ya gitu ya? Jadi ketua panitia dicari-cari kesalahannya, ini orang ini kali ini ya, capek-capek saya udah pamit dari keluarga saya, udah kalau ini, bukannya dihargai, malah dicari-cari kesalahan. Nah, begitulah pelayanan kita. Benar ya? Tapi ya itu dikatakan di tengah-tengah tekanan seperti itu masih ada bahagia nggak kita ya? Sudah taat tapi hidupnya tetap pernah ya. Saya udah melayani kok gini ya, jadi gajinya gitu ya, nggak naik itu nggak ada punya mobil yang punya ini gitu kan. Banyak orang merasa kecewa dengan kenyataan hidupnya pada saat dia beriman. Slide berikutnya. Nah, tadi ya kisah Alena ya, remaja berusia 17 tahun. Ke sekolah, rutinitas, di sekolah bisa tertawa, berprestasi, kegiatan yang baik. Tetapi ketika pulang, dia merasa sunyi, dia merasa kosong ya. Orang tuanya ada, tapi tidak terasa kehadirannya. Ya. Ayahnya ada, tapi kehadiran ayahnya tidak terasa. Ibunya ada, tapi kehadiran ibunya tidak terasa karena sibuk dengan pekerjaannya, rapat, ada target yang harus dicapai, ya. Arenanya pintar, arenanya bagus, prestasinya membanggakan, tapi dia juga bertanya,
kan? Mengapa semua ini, ya? Dia merasa tidak cukup, ya, dengan semua yang dialami dengan keluarganya. Dia berprestasi, dia bisa belajar dengan baik, ya. Slide berikutnya. Nah, di sini dikatakan pertanyaan Alena pada Tuhan itu adalah pertanyaan kita semua, ya. Apalagi lagi sakit. Kok sakitnya nggak sembuh-sembuh ya? Kok ini ya? Kok ekonominya susah ya? Mana enggak gitu ya? Alena yang telah lelah, pura-pura kuat, dia mau menangis, tapi takut dianggap lemah. Dia ingin berbagi, takut ditinggalkan. Dan dalam kesendirian, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau sungguh ada, mengapa aku merasa sendirian? Mengapa aku tetap kosong? Padahal aku sudah berusaha segala-galanya. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini mau mengatakan, iman sejati bukan berarti tidak boleh bertanya. Boleh bertanya. Tapi bagaimana cara bertanya? Karena seperti orang peserta PA, banyak mulu, Israel mana? Berapa jumlah? Yang ditanya bukan tentang imannya dia, tapi geografi. Gitu. Jadi pusing itu orang lama-lama bangun PA ini. Yang tanya adalah tahun berapa? Kan ini pertanyaan iman kan? Bagaimana saya supaya dengan kekecewaan saya merasa pertolongan Tuhan, saya merasa diubahkan oleh Tuhan, saya merasa dijaga oleh Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang dari hati kita yang tulus gitu kan. Jangan pernah tanya kayak orang Farisi, benar kan? Orang Farisi kan nanyanya aneh-aneh kan? Menjebak, mencobai. Oh, nggak bisa jawab. Jadi bodoh, kan cuma begitu mau pengennya tahu bahwa saya lebih pintar nih, saya banyak membaca gitu kan. Itu kan orang Farisi model-modelnya kayak gitu kan. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan dari Yohanes bukan mau menjebak Yesus, memang dia ingin supaya makin percaya, ya kan? Slide berikutnya. Jadi pertanyaan ini adalah lahir dari bukan karena tidak percaya, ya, melainkan karena melihat ketegangan antara iman dan kenyataan hidup, ya. Dan Yohanes menantikan Mesias yang membawa keadilan. Tapi kenyataan hidupnya, saya lagi di penjara, belum ada yang membebaskan saya. Gimana ini? Ya, dia menantikan terang, tapi kok penjaranya gelap ya? Nggak ada lampunya katanya. Ya. Demikian juga tadi Alena, ya, seperti yang kita lihat. Ya. Dia bertanya dalam kesunyiannya. Dan di sini kita harus mendapatkan penghiburan, ya. Yesus tidak marah terhadap orang yang bertanya tentang imannya supaya dikuatkan. Tujuannya supaya dikuatkan, ya. Dan Yesus tidak menghakimi. Kenapa sih ragu sama saya gitu ya? Yesus menjawab dengan penuh kasih ketenangan untuk menguatkan kembali, ya. Nah, bagaimana Yesus menjawabnya? Slide berikutnya. Saudara, Yesus tidak menjelaskan definisi apa itu bahagia, apa itu Mesias. Tapi Yesus menjelaskan dengan cara menunjuk apa yang sudah dilakukan Allah, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lihat perbuatan-perbuatan ajaibku. Itu cara jawaban Tuhan Yesus. Alena juga ketika bertanya, Yesus juga akan menjawab seperti Yohanes. Alena, lihat perbuatan-perbuatan ajaib saya. Ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan. Lihat, itu semua orang melihat. Ada bukti, ini bukan bohong, ini bukan berita palsu. Ini benar-benar perbuatan Allah yang sangat mulia, yang sangat besar. Itulah Yesus katakan. Yohanes, lihatlah, aku tetap bekerja. Bukan tidur, aku tidak berhenti. Kerajaan Allah sedang dibangun dengan kuasa-kuasa pemulihan, yang sakit disembuhkan, yang sedih dibikin gembira, yang hatinya mengalami keperihan akan dilepaskan dari keperihannya. Itu dalam proses, ya. Jangan engkau berpikir seperti yang engkau bayangkan sendiri, ya. Slide berikutnya.
Ya, ini jawaban Yesus kepada Alena. Lihatlah apa yang sedang dikerjakan oleh Allah. Jadi kalau ada anak remaja, pemuda, orang dewasa, orang lansia, saya lagi tertekan, saya lagi sedih, saya kesepian. Ya, jangan marah-marah dengan kesepian, jangan marah-marah dengan kesendirian. Tapi tanya sama Tuhan. Ya, jangan tanya sama itu. ChatGPT sih mah boleh-boleh aja. Kepada Tuhan. Jangan tanya terus-terusan kepada ChatGPT atau mana gitu. Itu mesin ya, bukan Tuhan. Tanya sama Tuhan. Kalau untuk referensi, untuk literatur boleh dicek GPT, ya, cari jurnal, cari ini boleh, ya. Tapi untuk iman supaya bertemu, nanyanya sama Tuhan. Jadi ya, lihatlah apa yang sedang Tuhan kerjakan. Jadi akhirnya lihat sejak kamu lahir, kamu bisa hidup, kamu aman dicintai oleh papa mamamu, kalau dikasih makan, dikasih ini, dikasih sekolah, sekolahnya internasional lagi. Mana kamu yang lain belum dapat? Lihat pekerjaan Tuhan, bersyukur dulu dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau papa mau sibuk, mama mau sibuk, jangan itu yang menjadi alasanmu tidak beriman. Jangan itu yang membuat engkau menjadi tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Itu salah berpikir. Tuhan Yesus mau mengatakan, lihat perbuatanku terhadapmu. Kamu berprestasi kok, kamu rajin kok. Jadi walaupun papa mamanya kurang terlihat hadir, jangan gara-gara itu kita menjadi lemah, tidak berdaya, tidak berbahaya. Benarkah kira-kira begitu anak remaja? Benarkah? Kan agendanya anak remaja, si anak 17 kan? Benar kan? Jadi begitu ya. Jadi lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi jangan gampang-gampang kita, aduh, kalau udah begini terus mendingan saya loncat ya kayak 4. Kan ada begitu kan? Banyak pendapatan tekanan namanya loncat. Nah, saudara, slide berikutnya. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Jadi di sini maksudnya adalah ketika Tuhan sudah menjelaskan, saya sedang bekerja, saya sedang memberikan sesuatu agar banyak orang ditebus dosanya, makin berbaharui. Cara kerja saya ini, kata Tuhan, jangan itu membuat engkau kecewa. Jangan melihat ukuran pekerjaan Tuhan, harusnya Tuhan begini loh Tuhan, begini loh, kita yang ngatur Tuhan. Jangan. Tuhan cepat-cepat ya supaya papa saya itu, mama saya itu duitnya tiba-tiba datang miliaran. Jadi gak usah pergi sibuk-sibuk kerja. Emang cara kita seperti itu ngatur-ngatur Tuhan. Ya kalau lagi sibuk-sibuk ya semaksimal mungkin diusahakan gitu kan. Tapi kalau dari kecilnya sampai 3 kali di siang untuk malam itu nyari-nyari. Nah, saudara, jangan kita kecewa dengan cara kerja Allah. Berbahagialah walaupun kita tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Nah ini yang dikatakan di masa akhir. Berbahagialah orang yang menanti kedatangan Tuhan dengan melihat karya Allah. Itu untuk anak remaja. Untuk bapaknya, kalau memang atau ibunya, kalau memang kerjaannya full, ya mungkin gajinya dikurang-kurangin, pendapatannya dikurang-kurangin sehingga cukup 2 kali aja kerjanya, pagi atau sampai sore gitu kan. Jangan sampai malam lagi 3 kali shift gitu kan. Baik uangnya banyak kan. Tapi harus jelas uangnya kalau bapaknya kerjanya cuma 2 kali ya dapat segini ya. Jangan terlalu menuntut gitu kan. Ya biar kita sama-sama. Kalau pilihannya kan begitu kan. Nah, secara jadi anak juga harus dikuatkan imannya. Bapak ibunya juga harus sadar juga dan pola asuh dan kehadirannya bersama anak-anaknya. Jangan sudah sibuk-sibuk terus sampai
sampai di rumah nonton di istrinya, orang baca ini, bukannya bertemu dengan anaknya, ya. Nah, itu juga harus ada pertobatan. Dan berikutnya, jadi orang yang berbahagia itu adalah yang tidak menjadi kecewa walaupun dia di penjara, seperti Yohanes, walaupun dia dianiaya oleh orang-orang yang ditegur. Alena jangan kecewa karena bapaknya atau ibunya, mamanya tidak bersama-sama dengan dia. Kita tetap berbahagia. Kita tidak perlu kecewa dengan keadaan kita karena Allah tidak bertindak sesuai dengan pikiran kita. Allah bertindak dengan cara Allah. Karena itulah Yesus mengundang orang seperti Alena, seperti Yohanes, renungkanlah, lihat, renungkan benar apa yang Tuhan perbuat dan percayakan diri kepada Tuhan. Kalau dalam Yakobus slide berikutnya, itu diminta kita bersabar, ya, slide berikutnya, bersabar dalam penderitaan, ya. Kita berada mencontoh petani yang sabar melalui proses, ya, untuk menundukkan hatinya, dia tidak bersungguh-sungguh sampai panen. Itulah bersabar, karena dengan bersabar itulah kita berbahagia. Kalau nggak sabar, kita nggak bahagia. Ya. Bersabar, Tuhan bekerja melalui suatu proses yang tidak tepat, tidak sesuai dengan pikiran kita. Nanam jagung aja sampai 3 bulan, sabar, disiram, makanya tuh bikin kegiatan apa nanam ya, supaya latihan bersabar. Jadi kan di depan itu tanam pisang kan, siapa yang nyiram, siapa apa, sabar itu sampai kalau pisang 9 bulan baru dipanen. Nanti tiap hari kita lihat kapan matangnya, ya tiap hari sabar sampai berbahagia, ya kan? Karena nanti akan panen. Ingat ya, latihan nanam. Udah ada tuh di depan pisang itu saja. Sabar. Kalau saya tiap pagi saya tidur pisang di pekarangan saya di pot yang gede dari satu petani ada pisang. Tiap pagi saya lihat. Sebentar. Ada kebahagiaan nanti di panen. Begitu panen bagi-bagi sama karyawan manajer, karyawan apa. Udah senang begitu aja, bahagia ya sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itulah orang yang berbahagia karena sabar menjalani proses dalam kehidupannya. Dan dalam Yesaya 35 dikatakan bahwa keselamatan itu mengubah padang gurun menjadi taman yang subur. Itulah pekerjaan Tuhan bagi kita, yang kita nanti Yesus yang bisa mengubah keluarga kita, mengubah masyarakat, mengubah diri kita dari padang gurun menjadi taman yang subur. Jadi itulah pengharapan kita, ya. Jadi iman yang jujur bertanya dan berharap. Nah, saudara, mari kita mengatakan bersama-sama kalimat seperti ini. Slide terakhir, silakan. Ya, kita nyatakan, kita ucapkan bersama-sama. Saya ajak kita mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Iman selalu punya pertanyaan, tetapi Allah selalu setia menyertai, bekerja saat kita menanti kedatangan Yesus kembali. Amin. Kita masuk dalam